Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Tiga, izin mempresentasikan diskusi kami mengenai analisis dan implementasi kurikulum, yang mana anggota kelompoknya saya sendiri, Mutia Zahra sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Mezita Pejatun Nufus, Hikmah Devi, dan Lira. Materi akan dijelaskan Lira Firna. Kepada Lira Firna, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama yaitu definisi KTSP PAUD. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang bersifat operasional yang disusun serta dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Terdapat beberapa tokoh nasional yang mengutarakan opininya mengenai KTSP PAUD, antara lain 1. Profesor Dr. Anas Sudijono berpandangan secara kritis yang berbasis pada penelitian dan pengalaman dalam bidang kurikulum dan pembelajaran dengan menitikberatkan sistem self-centered yang berbasis menggali pengalaman sebagai wadah pembelajaran. Yang kedua, Dr. M. Nuh MA sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pandangan beliau mencerminkan kebijakan pada masa jabatannya yang menyatakan bahwa KTSP merupakan sebuah langkah menuju personalisasi pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, Profesor Dr. Arif Lachman mendukung pendekatan kurikulum yang berorientasi pada pemahaman karakteristik dan kebutuhan anak usia dini. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pandangan tokoh di atas bahwa KTSP PAUD ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam merancang dan mengaplikasikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan pendekatan bermain seraya belajar, dalam bermain anak dapat menambah pengalaman anak agar dapat mempelajari serta mempelajari mencari solusi dan fisik serta keterampilan. Next. Yang kedua, karakter KTSP PAUD. Menurut pakar KTSP PAUD seperti Profesor Dr. Surjana, akan pembelajaran berbasis pengalaman. Sementara Profesor Dr. Daryanto fokus pada fleksibilitas kurikulum. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan optimal anak usia dini. Sedangkan menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung, MPD, mungkin menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan anak usia dini. Ini mencerminkan kolaborasi aktif antara pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak. Di atas, penulis menyimpulkan bahwa KTSP PAUD mencakup pendekatan dengan memberikan pengalaman langsung kepada anak usia dini, namun harus difasilitasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, serta pentingnya tua, masyarakat, mendukung perkembangan anak secara holistik. Sampai di sini yang jelas materi ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lira Firna. Materi akan dijelaskan oleh Hikmah Devi. Kepada Devi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip KTSP PAUD. Para ahli pendidikan telah mengemukakan prinsip-prinsip KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menjadi dasar pembahasan dan analisis mereka. Beberapa prinsip tersebut antara lain: 1. Fleksibilitas dan kehandalan. Ahli pendidikan menyoroti pentingnya kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta mampu beradaptasi dengan konteks lokal sekolah. 2. Pengembangan karakter. Ahli pendidikan menekankan arti penting pendidikan karakter dalam KTSP yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan sosial siswa. 3. Orientasi pada kearifan lokal. Prinsip ini menekankan perlunya mengintegrasikan kearifan lokal, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat dalam perancangan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas lokal yang relevansi pendidikan dengan lingkungan sekitar. Keempat,
Keterlibatan stakeholder, ahli pendidikan menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum KTSP. Kelima, keterpaduan mata pelajaran. Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan mata pelajaran dan merancang kurikulum secara holistik sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terpadu tentang berbagai konsep dan keterampilan. 6. Evaluasi berkelanjutan. Para ahli menyoroti perlunya sistem evaluasi yang berkelanjutan dan holistik dalam KTSP, yang mencakup aspek-aspek perkembangan siswa dan efektivitas kurikulum secara menyeluruh. Terakhir, pengembangan profesional guru. Prinsip ini menekankan pentingnya mendukung pengembangan profesional guru dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip KTSP. Materi selanjutnya, langkah-langkah penyusunan dan pengembangan KTSP PAUD. Langkah-langkah penyusunan dan pengembangan KTSP PAUD. Yang pertama, analisis kebutuhan dan konteks lokal. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik anak usia dini serta memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Kedua, membentuk tim pengembangan KTSP yang terdiri dari para ahli pendidikan anak usia dini, tenaga pendidik, orang tua, serta pihak lain yang terkait. Tiga, mengumpulkan data tentang kemampuan dan kebutuhannya sesuai dengan karakteristik anak usia dini serta menyesuaikannya dengan standar kompetensi 2 kurikulum nasional yang berlaku. 4. Penyusunan profil sekolah atau PAUD dengan memperhatikan SOT, keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Lalu membangun profil sekolah mencakup visi, misi, dan nilai-nilai pendidikan. 5. Penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD dengan menentukan standar kompetensi yang harus dicapai anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangannya. 6. Penyusunan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 7. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dalam bentuk bahan ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran dan didukung dengan media yang sesuai dan menarik. 8. Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran agar terus berkembang dan menarik. 9. Melibatkan kolaborasi antara orang tua dan masyarakat dalam penyusunan dan pengembangan KTSP, serta mensosialisasikan kurikulum kepada masyarakat setempat. 10. Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada guru mengenai implementasi KTSP. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pendidik. Terakhir, melakukan revisi dan pembaruan berdasarkan hasil evaluasi serta melibatkan stakeholder, masukan, umpan balik, atau saran dari pihak yang berkepentingan dalam perbaikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Zita Fezatun Nufus. Kepada Zita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan KTSP PAUD. Adapun beberapa ahli yang membahas kelebihan KTSP untuk PAUD ini antara lain yang pertama Profesor Dr. Arif Rahman MD. Menurut beliau, kekurangan KTSP PAUD yaitu menyatakan bahwa implementasi KTSP PAUD sulit pemahaman yang dalam tentang bahwa kurikulum yang fleksibel dalam KTSP dapat memungkinkan guru untuk lebih responsif kebutuhan anak. Kedua, kelebihan PAUD yaitu menyebutkan bahwa pendekatan holistik dalam KTSP dapat membantu pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Dan kekurangan KTSP PAUD yaitu mengemukakan bahwa kurangnya bimbingan teknis dalam implementasi KTSP PAUD. Yang ketiga, menurut Dr. Haji Asudi Jono MPD, kelebihan dari KTSP PAUD yaitu menyatakan bahwa KTSP PAUD memungkinkan adanya kurikulum yang lebih relevan
dengan kebutuhan anak. Dan kekurangan KTSP PAUD yaitu menyoroti masih dalam KTSP seringkali sulit dilakukan secara objektif karena sifat subjektif perkembangan anak. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Sep Supriyatna, MPD, kelebihan dari KTSP PAUD yaitu mengemukakan bahwa pendekatan KTSP memungkinkan integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran anak. Dan kekurangan dari KTSP PAUD yaitu menyatakan bahwa kurangnya keseragaman dalam pelaksanaan KTSP PAUD bisa mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan di berbagai tempat. Pendapat para ahli ini memberikan sudut pandang yang beragam terkait kelebihan dan kekurangan KTSP PAUD yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan relevan untuk pendidikan anak usia dini. Materi selanjutnya mengenai implementasi KTSP PAUD. Secara etimologis, menurut Kamus Webster, istilah implementasi berasal kamus kan berarti menyediakan sarana untuk melakukan itu dan menimbulkan akibat. Pelaksanaan arti lainnya dari peserta memberikan sarana sesuatu akibat atau sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mazita Fazatun Nufus. Baiklah, dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTS adalah suatu kurikulum operasional yang disusun oleh setiap pendidikan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Sudirjono, Dr. Andes MA, dan Dr. Anna Francu memberikan pandangan bahwa dapat menjadi upaya menuju normalisasi berbagai pendekatan seraya belajar. Dari tidak ada kesalahan, harap dan terima kasih atas apresiasi teman-teman semua dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.